kajian tenaga kependidikan yang temanya Tazkiyatun Nafs, pensucian diri. Kemarin kita sudah mendapat materi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairul. Jadi semua dalam rangka kita, kalau dalam kesehatan itu ada detox, mengeluarkan racun-racun dalam hati. Nah, jadi kita perlu ketahui juga pintu-pintu mana yang dimasuki oleh setan sehingga hati kita itu menjadi kotor, menjadi rusak, atau bahkan menjadi mati. Kalau hati yang mati, saya ulang lagi, itu ada 12 tandanya, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat dengan enteng, gitu ya. Kemudian tenang tanpa merasa berdosa apabila melakukan dosa besar, kemudian tidak mau membaca bahkan menjauhi Al-Quran, terus menerus bermaksiat, sibuk menggunjing buruk sangka, lalu sangat membenci nasihat ulama, terus tidak ada rasa takut akan peringatan kematian. Berikutnya gilanya pada dunia tanpa peduli halal haram, halal haram hantam. Terusnya merasa bodoh dengan keadaan, tidak punya empati, jangankan terhadap orang lain, terhadap saudara pun tidak ada empati. Terus intiqam, pendendam berat, pendendam termasuk hati yang sakit. Lalu al-bukhlu, pelit, medit, ya. Terus ghadbanun, itu gampang marah, ini termasuk penyakit hati. Ya. Ada 12. Lalu pintu-pintu yang dimasuki oleh setan itu untuk supaya kita jadi seperti ini, ya itu diantaranya yang pertama pintu amarah wa syahwat. Jadi pintu amarah, orang itu kan kalau marah itu kan nggak terkontrol, ya. Bahkan kalau ingin mengetahui aslinya seseorang itu lihat ketika dia marah. Biasanya ketok aslinya kalau udah marah, ya. Jadi nggak terkontrol, sehingga setan itu mudah masuk, ya, kalau lagi marah. Dan ujung-ujungnya kalau marah itu endingnya apa? Menyesal. Yakin, tidak ada orang habis marah terus senang. Biasanya ujung-ujungnya menyesal, ya. Ujungnya menyesal. Maka dalam hadis itu orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Jadi kalau orang bisa mengendalikan amarahnya, itu orang yang kuat. Bahkan Bruce Lee pernah berkata, bukan hadis ya, Bruce Lee, orang yang jago itu bukanlah orang yang bisa membanting musuhnya dalam sekali pukulan, tetapi orang yang kuat, kata Bruce Lee, itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ya. Dalam hal ini kalau kita lihat sejarah itu, Ali bin Abi Thalib itu paling hebat. Ali bin Abi Thalib itu dalam satu peperangan, musuh sudah jatuh, duel, dia sudah akan menembaskan pedangnya, tapi tiba-tiba musuh itu meludahinya. Dalam detik yang sama, Ali langsung menarik pedangnya, nggak jadi bunuh. Terus ditanya sama musuhnya, kenapa nggak jadi bunuh aku? Kalau kamu nggak meludahi tadi, aku bunuh kamu itu karena Allah. Pedang yang melayang tadi karena Allah. Tapi karena kamu ludahi seketika aku marah, dan aku membunuhmu itu bukan lagi karena Allah, tapi karena aku marah. Jadi Ali itu paling cerdas soal emosi, ya. Dalam detik yang sama
pedang sudah terhunus, musuh sudah jatuh, diludahi, dia narik pedangnya. Karena tidak mau membunuh karena marah. Kalau tadi nggak diludahi, dia bunuh itu karena apa? Tapi kalau karena diludahi, ya takut bunuhnya itu karena marah. Jadi kita sekali banyak emosi. Maka dalam banyak ajaran Rasulullah itu kalau kita marah, itu kalau marahnya dalam kondisi berdiri, hendaklah duduk. Marah-marah. Biasanya guru ya kalau marah berdiri, itu duduk. Kalau di DPR beda. Marahnya dalam keadaan duduk terus berdiri. Ya tambah marah. Makanya kursi melayang, ya. Mikrofon melayang. Terus masih marah juga berbaring. Jadi kalau di rumah ya, guru marah di kelas duduk masih marah kok berbaring di depan ya. Nggak pantas ya. Berbaring. Kok nggak mempan juga berwudu. Nah itu kan amarah itu kan setan. Karena wudu itu kan kerja ya saraf-sarafnya. Setannya juga pergi. Nah ini pintu pertama bagi setan itu masuk supaya hati kita itu menjadi rusak, menjadi mati. Marah dan syahwat. Syahwat itu syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap syahwat secara biologis, syahwat ya makan, ya termasuk nanti ada sendiri. Yang berikutnya pintu setan masuk ke hati kita selain marah itu adalah iri dan tamak. Iri, gampang iren. Lihat temannya HP-nya baru iren. Kalau yang iren terus itu istrinya Pak Jokowi ya. Iren terus itu. Kita boleh iri itu terhadap, jadi kalau urusan dunia kita tuh tidak boleh iri. Jadi ya temannya punya kulkas, sehingga teman malah dia. Lihat temannya beli motor, saya kesurupan malah dia, itu iri. Nah iri yang diperbolehkan itu dalam hal ibadah itu boleh. Lihat temannya hari ini duhanya 4 rakaat, iri. Yang 4 rakaat, saya tak 8. Nah, iri itu yang diperbolehkan. Seperti itu. Nah iri apalagi berujung pada dengki. Jadi kalau iri itu sekedar batin, tapi kalau dengki itu ada action agar nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang atau berpindah ke dia. Itu dengki. Motornya dijeleki, nah, itu sudah dengki. Nah iri saja itu bisa jadi pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Ya. Oleh karena itu ya kita berhati-hati. Ya, supaya tidak iri itu ya kita harus banyak bersyukur. Ya alhamdulillah kalau boleh tuku motor anyar. Ya. Kok menawa kalau sebilik. Ya alhamdulillah temannya TV-nya beli yang lebar. Mungkin satu saat bisa ngajak nobar ya. Bayaran dunia atau apa. Ya, banyak syukur ya. Ya. Jadi kalau iri, wah ini orang koperasi dan suatu kue ya itu iri. Wah iri itu nadanya ya. Ya. Saya jadi ingat pas SHU itu, wah SHU nak oke, ini akhir belanja pakai utangnya gitu. Kalau sih kalau saya gitu, dua-duanya. Ya, jadi kalau kita mengantisipasi iri itu ya banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah masih bisa diantar suami, kayak diantar gojek. Alhamdulillah masih so gojek, kayak melaku, kan? Seperti itu. Jadi itu akan menumbuhkan rasa syukur. Ya. Jadi kita hindari. Jadi kalau sudah mulai rasa-rasa nggak senang, beri gitu ya dengan iman orang ya segera istighfar, segera syukuri nikmat yang ada pada kita.
Yang berikutnya pintu masuknya setan itu yaitu kenyang lantaran makan. Namanya ternyata keluarga itu ya setan nggak mau masuk. Bawaannya malas, lemes gitu ya. Ya. Saya pernah baca di Guangdong apa ya, salah satu provinsi di China. Guangdong apa Guangzhou antara itulah. Yang jelas di situ tingkat harapan hidup itu tinggi. Masyarakatnya itu usianya 90, 95 begitu. Kalau di Indonesia saya pernah baca itu tingkat harapan hidup tertinggi itu DIY, lebih tepat lagi Bantul. Berbahagialah yang tinggal di Bantul, ngacau di Bantul. Cuman kalau Bantul kerjanya di Wuhan itu ya mengikuti hidupnya tinggi. ini mukanya hitam sebelah. Berangkat matahari dari kanan, pulang matahari di kanan. Jadi pas pensiun mukanya sebelah hitam sebelah putih. Cuman tidak ada lebih lanjut penjelasannya. Cuman saya mikir-mikir aja. Di Bantul itu masih banyak yang saya kalau jalan ke Bugiri Timur, Bugiri Barat sore-sore itu banyak sekali orang pulang kerja itu naik sepeda. Ya. Mungkin ini salah satu faktornya sangat sederhana. Terus di Bantul itu tidak ada mall, tidak ada sampai hari ini. nggak boleh. Nah, itu siapapun bupatinya harusnya dipertahankan. Tidak ada mall, jadi orang nggak stres. Akhirnya yang di Jogja mau lewat mana dicegah oleh mall. Iya. Pulang dari Bunga, saya mau lewat utara, ada galeria. Kemana-mana itu ada mall. Ya. Setiap jalan gede itu ada mallnya. Itu bikin orang ya jadi pengenan, ya. Jadi Bantul. Nah, kalau yang dibuang Guangzhou itu tadi, kenapa tingkat harapan hidupnya tinggi? Jadi mereka nggak pernah baca hadis gitu. Wah, jadi nggak pernah baca hadis. Jadi kata mereka, kami itu membiasakan kebiasaan masyarakat kami di sini. Kami makan itu kalau kami udah benar-benar lapar. Dan kami berhenti makan sebelum kami kenyang. Itu kayak hadis. Kayak hadis ini kan. Nabi itu kan gitu. Kami kata Nabi makan itu kalau udah lapar dan sebelum kenyang berhenti. Makanya Nabi itu kalau makan itu kan kakinya nangkring gitu ya. Kalau kita mah gili. Beda. Hasilnya kan gili. Tekan lambung ya. Jadi belum udah terasa kenyang. Gitu. Jadi begitu ini turun masih ada ruang lambungnya. Cuma kalau di etika kita sekarang kalau di tempat umum ya di restoran, di jago mantan, ya di rumah lah minimal ya. Ya saya termasuk yang sulit nih bagian ini. Sama kalau ada jam 9 belum tidur itu ya pengennya gede. Jadi kalau Nabi itu sepertiga perut itu untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, nah itu sudah pas. Setengah soal lewat dulu mbak. Ya. Udah hebat. Itu pintu yang ketiga, masuknya setan mau bawa hati kita. Ya, jadi kalau sudah bawaannya keluarga ya males gitu kan. Ngantuk. Pintu setan yang berikutnya ialah tergesa-gesa, ya. Tergesa-gesa dan tidak mengecek terhadap persoalan-persoalan. Ya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari tadi saya nggak baca hadisnya, blur. Nggak bisa baca. Banyak hadis sebenarnya yang saya sampaikan ini, cuma nggak bisa baca ini. Ya. Tergesa-gesa berasal dari setan dan berlahan-lahan berasal dari Allah. Artinya kemerungsung, kesusu.
Dibedakan tergesa-gesa dengan tergah cepat. Kalau Nabi itu kalau jalan tergah cepat, bukan tergesa-gesa. Yang jadi pintu masuknya setan itu tergesa-gesa, kemerungsung, nggak teliti, ya. Tergesa-gesa yang seperti itu. Apalagi bekerja di administrasi, ya. Kalau tergesa-gesa itu salah angka, ya kan. Nah, kenapa tergesa-gesa jadi pintu masuknya setan? Ya, termasuk nanti tergesa-gesa dalam ibadah. Orang yang mencuri sholat itu tergesa-gesa. Mencuri sholat itu belum selesai rukunnya udah berdiri, baru berdiri udah sujud, tergesa-gesa juga. Itu mencuri sholat, tidak tumakninah, itu tergesa-gesa. Berikutnya adalah bakhil dan takut fakir. Nah, ini ya. Kita kadang mau sedekah, karena sebenarnya itu udah entek, ya. Sementara kalau konsepnya sedekah itu kan tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Oh, kayak melarat, oh kakek sedekah, nggak ada. Ya. Yang ada dalam banyak kisah itu, orang banyak sedekah ya banyak amalnya, ya banyak rezekinya. Kalau orang terlalu bakhil, pelit, medit itu tadi ya, itu pintu masuknya setan. Ya. Jadi menunggu kaya baru sedekah itu nggak akan kaya-kaya, karena itu mindset. Ya, mindset. Sekarang gaji 2 juta, kalau berpikirnya nunggu kaya, udah sedekah nanti gajinya naik, nggak cukup juga. Jadi jangan menunggu kaya baru sedekah, tapi bersedekahlah nanti jadi kaya. Itu harus kita hindari, bakhil. Ya. Yang berikutnya pintu masuknya setan itu fanatik terhadap suatu golongan. Nah, ini mulai kemarin siang sudah mulai kelompok-kelompok fanatik. Fanatik ke Ganjar, fanatik ke Prabowo, fanatik ke Anies. Dan repotnya ada 2 jenis orang yang susah dinasehati. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta, itu susah dinasehati. Kedua, orang yang sedang mendukung salah satu calon, itu susah dinasehati. Kalau saya dukungnya Anies, ambo apa yang Prabowo ya elek. Termasuk dalam hal agama. Jadi saking Muhammadiyah itu ya agama. Itu fanatik yang berlebihan. Tapi insya Allah kalau di Muhammadiyah jarang ya seperti itu ya. Oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada juga golongan yang memang saking fanatiknya itu kalau ngaji, kalau nggak ke golongannya itu nggak boleh. Jadi tidak boleh fanatik buta. Nanti kita di Muhammadiyah misalnya, Muhammadiyah nggak boleh begini, karena ini kita tahu saja. Ya. Berikutnya pintu masuknya setan itu adalah berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Ya. Misalnya ini kasus Palestina, ini banyak sekali prasangka buruk yang masuk. Bahkan ada youtuber yang mendeskripsikan ini perang negara, bukan perang agama. Hamas itu radikal gitu ya. Saya tonton itu buat wawasan. Saya membatin ya ramai komen sih. Saya batin pola pikirnya seperti ini dulu berarti nganggap di Ponorogo itu radikal. Jenderal Sudirman radikal. Terlepas dari itu masalah agama, tapi tidak, faktanya kan tanahnya direbut, dia mempertahankan tanahnya, kan begitu. Kok radikal? Itu banyak juga. Bahkan ada ustadz yang Habib sih katanya, yang dalam ceramah-ceramahnya itu mengatakan sumbangan orang Indonesia itu salah sasaran. Nyumbangnya ke organisasi yang tidak diakui PBB. Ya kapan PBB mau ngakui Hamas gitu? Itu benar Ustaz, pengikutnya banyak. Tapi sudah dibantah oleh Ustaz juga itu dalam video lain. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu kita nggak bisa ngerti. Cuman yang jelas kita hindarilah prasangka buruk ya, terhadap sesama Muslim. Ya.
Harusnya kita itu husnuzon, ya, berprasangka baik. Kalau dalil populernya ya Al-Hujurat ayat 15. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ini karena saya hafal jadi saya baca. Ya ayyuhallazina amanu taribu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Jauhi dari hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, ini beberapa pintu setan yang harus kita tutup. Jadi kalau sudah mulai prasangka, sudah mulai biasanya gini, kita itu kalau lihat jeleknya seseorang satu aja fokus ke sana, maka seluruh baiknya itu akan kita tutup. Maka sehingga akhirnya prasangka demi prasangka itu akan terus bermunculan menutupi kebaikan-kebaikan. Dan itu cara paling mudah bagi setan untuk menggerus hati kita itu, supaya kotor dengan sifat-sifat yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati? Nah, ini kalau sudah terlanjur kok ada ciri-ciri tadi di hati kita, maka yang pertama itu adalah banyak berzikir. Zikir, ya boleh zikir habis sholat la ilaha illallah. Dulu saya kalau di kampung tuh diajarin zikir itu, la-nya ke kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Iya. Dulu saya begitu, dan sangat menikmati. Dulu menikmati sekali. Ya, setelah kena pelajaran ke Muhammadiyahan itu dia jadi yang sedikit berubah. Ya, zikir itu bisa seperti itu. Boleh juga dalam banyak hal sebenarnya kita berzikir. Ketika makan Bismillah itu zikir. Zikir itu kan mengingat Allah. Masuk kamar kecil berdoa zikir. Keluar kamar kecil naik kendaraan itu kan berdoa juga zikir, mengingat Allah. Lihat sesuatu yang baik, Masya Allah, itu juga zikir. Dapat berita yang nggak baik, Subhanallah, itu juga zikir. Bersin, Alhamdulillah, itu juga zikir. Biasakan lisan kita itu dengan zikir, selalu mengingat Allah. Ya. Kemudian banyak membaca kisah para sholihin terdahulu, baca-baca ya. Karena di grup WhatsApp juga banyak ya kisah-kisah. Kadang-kadang kisah-kisah itu menginspirasi ya. Kalau cuma baca misalnya hadisnya kadang nggak menginspirasi, kurang. Tapi setelah baca kisahnya, misalnya saya dari dulu tahu kalau istighfar itu bagus ya, manfaat. Tapi baru betul-betul saya tergerak untuk selalu istighfar itu setelah baca kisahnya muridnya Imam Syafi'i yang juga ulama mazhab, Imam Hambali. Dulu dia pengajian kapan saya pernah cerita di sini. Nah itulah yang Imam Hambali seperti hatinya ingin pergi ke Basra gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kemudian dia di sana terdampar, tidak ada penginapan, nginap di masjid diusir gitu kan. Kalau ada tukang roti yang lihat, sama tukang roti itu diajak nginap di rumahnya, terus tukang roti itu nggak banyak bicara gitu, kalau nggak ditanya nggak jawab gitu. Tapi dia selalu zikir, ngadon zikir, zikirnya itu istighfar, astagfirullah, ambil astagfirullah, astagfirullah. Diamati terus oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dia nanya, sejak kapan ini Bapak kok lisannya kok basah oleh zikir? Katanya sejak pertama kali saya bikin roti. Sudah berapa lama bikin roti? 37 tahun. Jadi sudah 37 tahun basah lisannya dengan istighfar. Terus apa yang Bapak rasakan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Saya merasa semua yang saya inginkan, apapun keinginan saya minta kepada Allah, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kecuali satu kan, satu keinginan saya itu belum dikabulkan Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, berarti keinginan Bapak ini sangat besar, sehingga Allah berbuat besar. Jadi kalau saya tahu apa keinginan Bapak, saya itu mendengar ada ulama besar, saya mengikuti fatwa-fatwanya,
Saya pengen sekali, sudah lama pengen ketemu dengan dia. Oh, siapa ulama tersebut? Kata Imam Ahmad. Ulama itu namanya Ahmad bin Hambal. Ketika Ahmad bin Hambal berkata Allah ternyata inilah yang memberi ilham ke hati saya untuk ke kota ini. Nah, saya setelah baca itu, Pak Besta berangkat sambil nyanyi. Setelah baca kisah, gitu. Karena memang dari dulu sukanya sejarah ya saya suka baca-baca kisah. Ya monggo, tapi jangan kita baca kisah-kisah orang soleh segala macam. Barangkali ada momen di kisah itu yang kok mirip ya misalnya, atau ada yang kesadaran kita bangkit itu dari membaca kisah tersebut, sehingga tadinya mungkin ada sifat-sifat yang 12 yang menjadi tanda hati yang mati itu akhirnya bisa terkurangi. Jadi banyak baca kisah ya. Berikutnya merenung kejadian dalam kehidupan. Kalau perlu sebelum tidur itu muhasabah. Kok nggak bisa tidur, kenapa? Oh ternyata belum menghibah. Nggak bisa tidur karena belum menghibah. Jadi beda. Ya renungi. Jadi kalau bisa sebelum tidur itu maafkanlah orang-orang yang menyakitimu. Maafkanlah orang-orang yang tak sengaja atau tidak sengaja menyinggung perasaanmu. Kemudian renungi apa hari ini dosa yang sudah kita lakukan, biar besok tidak kita ulangi. Itu namanya muhasabah, ya. Jadi merenung apa kejadian hari ini. Oh, saya keseret beca. Oh, mungkin ada dosa yang saya lakukan, sehingga Allah mengurangi dosa tersebut dengan saya dikasih musibah. Itu tuh merenung. Jadi tidak kejadian yang berlalu itu begitu saja. Ya. Tapi jarang-jarang sih. Biasanya kalau merenung itu kalau tidur sendiri. Ya. Kalau tidurnya sama istrinya malah ngobrol. Ya. Nah, yang punya anak yang ngobrolin anak, gitu. Akhirnya masing-masing tertidur. Gitu. Ya. Berikutnya banyak menyebut la ilaha illallah. Ya. Ya, temannya istighfar tadi ya, banyak menyebut la ilaha illallah. Ya. Artinya kita selalu mengingat Allah. Selanjutnya untuk menghidupkan hati yang mati akrab dengan ilmu. Sekarang kan mudah sekali bagi kita untuk mendapat ilmu ya. Tinggal klik YouTube, ya, klik Google mau cari apa.